Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam Jemaat Rama 27 Mei 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bahwa hari ini boleh kami lalui dalam sukacita, dalam kegembiraan akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami secara khusus hari ini Tuhan, itu semua boleh terjadi oleh karena kasih dan rencana-Mu. Dalam kami menghayati akan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan, kami akan mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan yang pada malam ini kita akan renungkan dalam tema bersyukur di segala keadaan. Mengawali renungan kita, ada sebuah pertanyaan yang juga bahagian di ayat yang ke-10 perikop pembacaan kita.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah mudah untuk bersyukur ketika kita dalam keadaan yang baik. Tapi bagaimana jika keadaannya berubah atau berbalik 180 derajat? Kesesakan, kesusahan, masalah, penderitaan, krisis, sakit, gagal, atau bahkan kita bangkrut dalam usaha. Di dalam keadaan itu semua, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Mungkin saja kita akan bersikap seperti istri Ayub, yang ketika kita tertimpa masalah dan penderitaan yang bertubi-tubi, mendesak suaminya untuk menyangkal Tuhan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itulah yang dikatakan oleh istri Ayub pada Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, perjalanan yang kita tempuh tentunya tidak selalu mulus dan tenang. Kadang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, masalah dan pergumulan hidup selalu silih berganti kita alami di dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa sakit hati, kecewa, dan banyak hal-hal buruk lainnya menimpa kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup seperti yang secara umum digambarkan, diibaratkan seperti roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Ada suka dan ada juga duka. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Seperti halnya istri Ayub, seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki terwujud di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa kecewa dan marah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengalami pergumulan berat di dalam kehidupan kita, di saat itu juga terkadang iman kita seringkali goyah. Dan bahkan kita kadang mengambil keputusan dan jalan sendiri-sendiri yang kita pikir benar, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari belajar dari kisah hidup Ayub untuk selalu berpikir positif. Seperti yang dikatakan Ayub dalam pasal 1 ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang sulit, mari kita mulai belajar untuk berhenti bersungut-sungut. Jangan pernah membuka celah
bagi iblis untuk merampas damai sejahtera yang kita miliki. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan selalu punya rencana di setiap keadaan. Karena itu, tetaplah bersyukur. Amin. Dipersilakan persembahan pujian dari PPGT Jemaat Rama. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku, selalu baru dan tak terduga. Ajaib dan sempurna, indah pada waktunya, tak terukur kebaikan-Mu yang ku rasa di hidupku, tak ternilai dengan harta kasih setia-Mu. Ku rasakan dan ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku, selalu baru dan tak terduga. Ajaib dan sempurna, indah pada waktunya, tak terukur kebaikan-Mu yang ku rasa di hidupku, tak ternilai dengan harta kasih setia-Mu. Sungguh Kau layak disembah, dimuliakan nama-Mu, segala puji hormat bagi-Mu Yesusku. Tak terukur kebaikan-Mu yang ku rasa di hidupku, tak ternilai dengan harta kasih setia-Mu. Sungguh Kau layak disembah, dimuliakan nama-Mu, segala puji hormat bagi-Mu Yesusku.
Saatnya kita akan berdoa, kita akan menyerahkan kehidupan kita sebelum kita beranjak beristirahat malam ini. Kita juga bawa dalam pergumulan akan apa yang kita alami, bangsa dan juga dunia alami saat ini. Sambil berharap bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya, pemulihannya bagi dunia ini. Mari kita satu dalam doa. Adalah sukacita di dalam hati kami Tuhan. Ketika di dalam hidup ini kami senantiasa bersyukur untuk segala hal yang kami alami di dalam kehidupan kami. Baik itu sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ayub melalui firman dalam perikop pembacaan. Kita tidak hanya mau menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan, tetapi kami pun siap untuk menerima segala sesuatu yang buruk yang Tuhan izinkan berlangsung di dalam kehidupan kami. Karena dengan demikian seperti apa yang dialami oleh Ayub, demikian pun juga bagi kami selaku umat-Mu. Tuhan menempa dan menguji kami. Tuhan menempa dan menguji kami, agar di dalam keimanan kami senantiasa menunjukkan kualitas iman kami, dan kami senantiasa bertumbuh dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami di hari yang boleh kami akan lalui sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa apa saja yang boleh kami kerjakan dan apa saja yang boleh kami alami itu semua karena rencana dan kehendak-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami kembali tetap berdoa bagi apa yang kami alami di dalam kehidupan kami saat ini. Masih mewabahnya virus corona ya Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami alami ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sambil kami lebih jauh memaknai betapa luar biasa kuasa-Mu Tuhan dalam hidup ini. Sebagai manusia biasa kami bukanlah apa-apa di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan ajarlah kepada kami semua untuk senantiasa hidup berserah diri dan menaruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan bahkan ketika kami beristirahat malam ini Tuhan, biarlah kiranya masa-masa sulit ini dapat kami lewati dan kami boleh menyongsong kehidupan seperti biasanya Tuhan. Kami kembali dalam kegiatan dan aktivitas kami yang normal. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyatakan segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tidak tahu akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam hari ini, Rabu 27 Mei 2020. Tuhan beserta kita. Amin.